Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami umat kepunyaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya hati dan pikiran kami diurapi oleh Roh Kudus, agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua ya Tuhan yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah iman kami makin kuat, iman kami makin bertumbuh, dan hidup kami mengalami perubahan dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam perenungan ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan satu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus pernah menceritakan beberapa analogi atau beberapa perumpamaan yang terkait dengan umat palsu atau umat yang tidak sejati. Ia mengumpamakan mereka dengan lalang di antara gandum. Jemaat mula-mula yang kelihatan begitu ideal tak luput juga dari adanya lalang di antara mereka. Dan di antara banyak jemaat ada orang-orang yang memang bukan umat Allah. Mereka adalah pemecah belah gereja yang tidak mencintai firman Tuhan, sekalipun mereka rajin bergereja. Dalam konteks perikop yang kita baca hari ini, ada sekelompok orang yang berdebat dengan Stefanus di ayat yang ke-9. Akan tetapi perdebatan tersebut disengaja agar mereka mendapatkan kesalahan Stefanus, ayat yang ke-10. Mereka tidak benar-benar ingin mengetahui firman Allah. Mereka hanya ingin menjatuhkan Stefanus. Bahkan mereka tidak segan-segan menyebarkan fitnah bahwa Stefanus menghujat Allah dan hukum Taurat. Ayat 11, 13-14. Hal itu menyebabkan Stefanus diseret ke pengadilan agama. Ayat 12.
Sejak awal berdirinya gereja, Bapak Ibu Saudara, iblis tidak pernah berhenti bekerja. Selalu saja ada umat palsu, ada jemaat imitasi yang mengacaukan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Hal ini tentunya berlanjut hingga pada masa sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, hal ini berimplikasi pada beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya umat palsu di dalam gereja yang tidak mencintai kebenaran. Oleh karena itu, gereja tidak perlu memaksakan diri untuk menuruti semua provokasi dan keinginan setiap jemaat. Kenapa? Pasalnya karena mereka yang tidak mencintai kebenaran hanya ingin disenangkan dan dihibur. Itu hal pertama. Hal kedua, koreksilah diri kita. Apakah selama ini kita bertindak seperti umat palsu? Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Apa tujuan kita menghadiri ibadah di gereja? Apakah kita mencintai kebenaran? Atau apakah kita punya motivasi lain, punya agenda lain, punya tujuan lain ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Ini yang perlu kita lakukan evaluasi, sehingga orang yang setia beribadah, umat Allah yang beribadah, maka dia akan mengalami kebenaran, dan kebenaran itu akan terus membuat dia semakin lebih baik, semakin lebih menjadi berkat, semakin lebih mengasihi, semakin lebih rela berkorban dengan tulus ikhlas, bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Itulah umat Allah sejati, umat yang memahami kebenaran dan melakukan kebenaran. Oleh sebab itu kita perlu mengevaluasi sejauh mana pemahaman kita, sejauh mana motivasi kita di dalam mengikuti ibadah-ibadah minggu atau ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah dengan sikap yang suka menghakimi. Ini persoalan yang terjadi pada Stefanus, di mana ada sikap sebagian jemaat yang menghakimi Stefanus secara tidak adil. Sikap ini dapat menjadi sikap kita juga jika kita tidak mawas diri. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak menjadi jemaat yang suka mengkritik, yang suka menghakimi, yang suka menjustifikasi orang lain, seakan-akan orang lain itu lebih jahat, lebih berdosa, dan kita menganggap diri kita lebih baik. Ini perlu kita waspadai. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, selalu ada ruang untuk terjadinya perpecahan dalam gereja. Iblis selalu bekerja dengan giat agar tubuh Kristus, orang-orang percaya, gereja Tuhan mengalami konflik dan terpecah belah satu sama yang lain. Hamba Tuhan dibenci dan selalu terjadi perselisihan di antara umat Tuhan dalam gereja. Oleh karena itu, waspadalah agar kita tidak terjerumus oleh perangkap iblis. Iblis berusaha dengan berbagai macam cara supaya gereja Tuhan tidak solid, supaya gereja Tuhan tidak saling mengasihi, supaya gereja Tuhan bermusuhan, konflik, penuh intrik, dan agenda-agenda lain yang tersembunyi. Yang itu semua dipakai oleh iblis untuk merusak komunitas, merusak relasi, menimbulkan konflik, dan akhirnya terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus. Itulah pekerjaan iblis. Maka kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus membangun intimasi kita sedemikian rupa dengan Tuhan, supaya segala bentuk intervensi dari kuasa kegelapan, roh jahat di udara, setan iblis yang mencoba untuk mengacaukan persekutuan umat Tuhan, itu dikalahkan oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita berlomba-lomba untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling mendopang, saling mendukung satu sama yang lain, supaya dalam merawat tubuh Kristus, tubuh itu kita rawat dengan benar, tubuh Kristus terawat dengan jujur, sehingga menghadirkan tubuh Kristus yang sehat, tubuh Kristus yang bertumbuh, tubuh Kristus yang berkembang untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.